Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya ayuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbika radiyah mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di area pemakaman Astana Giri Bangun, yakni tempat bersemayamnya almarhum Presiden Soeharto, saya sempatkan untuk berbagi sedikit pengetahuan, sedikit pengalaman. Semoga menjadikan acuan bagi para saudara untuk selalu senantiasa optimis bahwa kita selama dunia masih ada, selama nafas kita masih ada, kita masih memiliki kesempatan untuk baik, masih memiliki kesempatan untuk bermahabbah, untuk dicintai oleh Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama tahu, kita pernah mengalami banyak hal di dalam kehidupan ini. Kita banyak mengalami tentang perjalanan hidup, tentang proses hidup. Kita mungkin banyak tahu tentang bagaimana histori atau sejarah, bagaimana tentang Umar, bagaimana tentang Abu Bakar, yang notabene sebelum ketemu oleh Rasulullah Muhammad SAW, tentang tindakan, perilaku, premanisme, dan ketegaan, kekejaman daripada Umar, kita sama-sama tahu. Makanya untuk bagi para teman-teman yang mungkin masih di dunia hitam, bagi para teman-teman yang mungkin masih belum bisa terbangun dari tidurnya, dari hal-hal tentang kesalahan-kesalahan di dunia, ada histori, ada sejarah. Jadi ada seorang pembunuh, dia sudah membunuh 99 manusia. Saya yakin para teman saudara pernah mendengar. Lalu setelah itu dia menemui seorang ulama, menemui seorang ustadz, menemui seorang mursyid. Dia bertanya, "Wahai sang mursyid, saya telah berbuat dosa. Mungkin dosa saya sangat banyak. Saya telah membunuh orang 99. Lalu bagaimana menurut guru, menurut ulama, menurut ustadz, kira-kira setelah saya membunuh dari 99 orang, itu bagaimana? Allah kira-kira ngampunin saya enggak? Allah kira-kira menghapus dosa saya atau enggak?" Jawaban dari sang kiai, "Kamu tidak diampuni oleh Allah." Setelah si ulama berbicara demikian, langsung dipenggal lehernya oleh si pembunuh tersebut. Lalu si pembunuh tersebut berjalan sampai menemukan seorang sufi, sampai menemukan kiai sepuh. Dia bertanya, "Wahai sang kiai, saya telah membunuh 99 orang, dan terakhir saya membunuh yang ke-100, yakni seorang ulama. Tatkala saya bertanya apakah dosa saya diampuni, sang ulama berbicara nggak akan diampuni. Jadi saya mau nanya kepada saudara, kira-kira setelah saya berbuat dosa seperti ini, kira-kira saya diampuni apa enggak oleh Allah? Kira-kira diterima apa enggak ibadah saya?" Langsung sang ulama sufi, sang ulama salaf menjawab, "Sebesar langit dan bumi dosa-dosamu, sebesar apapun dosamu, Allah adalah maha pengampun. Allah maha menerima tobat manusia." Jadi dari jawaban seorang ulama sufi, di sini bisa kita tarik benang merahnya, bahwa sebesar apapun dosa kita, selama kita memiliki kesadaran untuk menjadi baik, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Intinya, bagi para teman, para saudara, jadikan tentang kesalahan kita, jadikan mungkin tentang kekeliruan kita dulu, kita ambil kullu syai'in layah dumin hikmahnya. Kita ambil hikmahnya, kita ambil tentang ada apa di balik semua itu, dan pada akhirnya dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita alami, kita jadikan motivasi untuk kita, untuk membesarkan hati kita, untuk selalu senantiasa baik di alam dunia ini. Intinya, tidak ada yang mungkin bagi Allah. Makanya bagi para teman, para saudara yang masih di dunia gelimang, mungkin gelimang dosa, masih di dunia ria-reo, selama para saudaraku memiliki keyakinan untuk selalu senantiasa mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kebaikan, pintu Allah masih terbuka bagi siapapun. Dan semoga nantinya para teman setelah menemukan tentang hikmah jati diri, menemukan tentang kebaikan diri, menemukan tentang hakikatnya Allah, hakikatnya kehidupan, hakikatnya Islam, semoga para saudara, para teman yang dulunya pernah berbuat menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah,
sehingga Allah sangat meridhoi, Allah sangat merahmati dalam setiap tindakan dan perilaku dalam hidup ini. Kenikmatan orang-orang yang selalu tenang, tidak kejar-kejar oleh masalah. Sungguh suatu kenikmatan tersendiri apabila kita tenang di dalam hidup, tidak dikejar-kejar oleh apapun. Seperti saya pernah mendengar dulu sekali 30 tahun yang lalu. Teman saya pernah curhat kepada saya. Dia bergelimang harta, kehidupannya selalu mewah, dunianya selalu dunia glamor, dunia dugem, mudah makanan setiap harinya. Dia penghambur dolar. Tetapi dia berbicara sama saya kepingin hidup saya itu tenang, hidup saya tidak dikejar-kejar polisi, hidup saya tidak diawasi oleh polisi, hidup saya tidak lagi di Hotel Prodeo seperti dulu, tidak pernah mengalami. Akhirnya saya menjawab, Anda nggak akan pernah tenang sampai kapanpun. Anda nggak akan pernah bisa berhenti dari dunia Anda sekarang ini kalau Anda tidak menguatkan tekad Anda tidak mengorbankan tentang apa yang pernah difilosofiskan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail yang akan dipotong lehernya. Apabila kita tidak mau memotong leher tentang kebiasaan kita, kebiasaan buruk kita, kebiasaan perilaku kita, jangan pernah berharap kita akan menjadi orang baik. Intinya, gunakan kesadaran para diri saudaraku, gunakan hati saudaraku. Kita pernah sholat gak khusyuk, kita pernah gak jujur dalam puasa, kita pernah gak jujur di dalam banyak hal. Senyampang kita masih bisa bernafas, kita masih ada kesempatan menjadi orang-orang baik dan sangat baik. Intinya, saya mendukung untuk para siapapun yang mungkin pernah hidup, yang pernah tinggal di Hotel Prodeo, yang pernah tersiksa melebihi daripada anak yatim piatu yang pada waktu masih di penjara. Semoga Allah memberikan jalan, semoga Allah memberikan petunjuk yang betul-betul bisa menenteramkan, meluluhkan hati para saudaraku sekalian. Jadi, kalau kita mungkin sekelumit berbicara tentang sodako, tentang amal, tentang puasa, kita tidak membicarakan tentang dunia, kita tidak membicarakan tentang status sosial dan keadaan tentang status sosial. Orang-orang yang sangat perlu untuk kita perhatikan, yang sangat perlu kita bantu, yang sangat perlu kita dermawani, yang sangat perlu kita bantu. Orang-orang yang sangat sakit adalah orang-orang yang sementara ini hidup dalam penjara. Mereka tidak pernah dijenguk, mereka tidak pernah dilihat, dan sangat bahagia sekali apabila ada yang menjenguk, ada yang sedikit membawakan perhatian. Walaupun satu bungkus rokok, ini sangat berarti bagi para teman-teman yang ada di dalam. Jadi intinya, jangan pernah bosan untuk berbuat baik dan menjadi orang baik. Selama kita punya nafas, selama kita memiliki nafas, kita pasti akan bisa menjadi orang baik. Saya Ewa Kultur selalu mendukung, selalu memberikan motivasi, selalu menyambung doa untuk para teman-teman yang selalu senantiasa masih di dunianya. Semoga Allah menjadikan orang-orang yang amin, menjadi orang-orang yang terpilih. Semoga para saudaraku nantinya walaupun sekarang masih di dunia hitam, menjadi orang-orang yang dipilih Allah sehingga dicintai oleh Allah fidini wa dunya wal akhirah. Semoga para teman-teman bisa menguasai ilmu Islam, bisa menguasai ilmu makrifat. Semoga para teman-teman menjadi orang yang selalu baik dan selalu senantiasa berbagi kebaikan kepada siapapun di alam jagat raya ini. Saya Ewa Kultur di lokasi Astana Giri Bangun. Apabila ada khilaf dan salah, semoga para teman memaafkan. Apabila ada kebaikan, itu semata-mata dari Allah. Saya sebagai jembatan untuk mendapatkan kebaikan bagi para teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.